Welcome to Mac Sonoma. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 Hai guys, saya Muammar. Pertama-tama saya akan share dulu di layar kalian sekarang MacBook, Mac, dan iMac apa saja yang bakal kebagian macOS Sonoma. Hal pertama yang saya notice ketika udah install macOS Sonoma adalah tampilan lock screen baru. Karena sekarang tampilan lock screen-nya mirip seperti di iPad. Ada tampilan hari, tanggal, dan jam di bagian tengah seperti ini. Dan sekarang foto user Mac-nya akan muncul di bagian bawah, termasuk buat ketik password juga jadi di bagian bawah kayak gini. Terus kalau kalian udah login, nanti kalian bisa lihat ada animasi yang smooth banget, perlahan-lahan muncul window aplikasi yang sedang kalian buka. Saya pribadi cukup suka sih dengan tampilan lock screen dari macOS Sonoma kali ini dibandingkan dengan macOS yang sebelumnya yang gak ada apa-apanya. Cuma foto user aja di bagian tengah, tapi di macOS Sonoma sekarang ada ekstra informasi jam dan sebagainya dan bisa lihat wallpapernya lebih lapang juga. Jadi menurut saya lebih enak dilihat. Seperti wallpaper macOS Sonoma dalam light mode atau dark mode, terus ada pemandangan alam, cityscape, underwater, bumi, dan sebagainya. Gak hanya itu aja, sekarang juga udah ada screensaver baru. Jadi kalau teman-teman kebagian wallpaper atau screensaver setiap gambar yang ada icon ini, artinya adalah video slow motion. Jadi ketika screensaver kalian aktif, nanti tampilannya jadi dalam bentuk video dengan resolusi yang tinggi. Gak dikasih tahu sih berapa resolusinya, tapi menurut saya videonya termasuk jernih dan tajam banget. Dan yang kerennya juga, kalau kalian login nanti videonya ini akan perlahan-lahan berhenti dan jadi wallpaper biasa yang tidak bergerak. Hai guys, saya Alvar. Nah, untuk di bagian desktop, sekarang kalian bisa taruh widget. Oke, selama ini kan menurut saya widget image itu cukup tersembunyi ya. Karena ada di bagian notification center, yang saya pribadi jujur aja jarang banget buka notification center. Dan akhirnya widget image itu nggak terlalu kepake buat saya. Nah, sekarang di macOS Sonoma, saya bisa mulai lebih sering pakai widget karena ada di desktop. Teman-teman bisa langsung track aja widget yang selama ini ada di notification center ke desktop seperti ini. Dan yang bagusnya juga adalah kalian bisa taruh widgetnya di mana aja kalian taruh, di atas atau di pojok, jadi fleksibel banget. Lalu, di macOS Sonoma, kalian juga bisa ganti ukuran widget tanpa harus hapus terlebih dahulu widgetnya. Dan kalian terus bisa cari widget baru dengan ukuran yang berbeda. Tapi, kalian tinggal klik kanan aja. Terus nanti pilih mau ganti ukuran small, medium, atau large. Yang menurut saya ini tambahan yang bagus. Atau, buat teman-teman yang mungkin lebih suka tampilan widgetnya ada di bagian notification center, kalian juga bisa langsung drag aja widget dari desktop ke notification center seperti ini. Oh ya, widgetnya ini juga bisa kalian ganti di sistem settings, mau warna monochrome seperti ini atau yang berwarna. Nah, yang bagusnya dari fitur widget di macOS Sonoma adalah kalian juga bisa pakai widget yang kalian gunakan di iPhone, di Mac, walaupun aplikasinya nggak ada yang versi macOS. Yang penting, iPhone-nya berada di sekitar Mac kalian dan ada dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama untuk widget yang terhubung ke iPhone. Biasanya, nanti kalian akan diminta buat buka aplikasinya terlebih dahulu, seperti ini. Kalau sudah, nanti widget yang ada di Mac juga akan ikut diupdate sesuai dengan fungsi aplikasi yang ada di iPhone. Bahkan beberapa widget dari iPhone sepertinya bisa interaktif juga di Mac. Tapi kebetulan saya tidak punya Tesla seperti contohnya, jadi sejauh ini fungsi widget di Mac menurut saya lebih ke arah kalian bisa tetap up to date dengan aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone kalian tanpa harus cek dari iPhone. Menurut saya ini tambahan fitur yang bagus sih, dan saya pribadi selalu welcome dengan fitur-fitur baru di ekosistem Apple. Dan sekarang MacBook juga makin terintegrasi dengan iPhone. Oh ya, untuk widget di macOS Sonoma juga menurut saya nggak akan terlalu mengganggu tampilan desktop kalian karena ketika kalian buka satu aplikasi,
nanti semua widget yang ada di desktop bakal jadi agak transparan seperti ini. Kalau kalian atur di setting widget stylenya yang automatic plus, kalau kalian lagi buka banyak aplikasi seperti ini, kalau mau cek widget kalian tinggal klik aja wallpaper di desktop, dan nanti kalian bisa langsung lihat semua widget kalian dan bisa diedit juga kalau mau. Menurut saya, fitur ini tujuannya biar kalian nggak perlu minimalis window aplikasinya satu persatu, atau harus geser windownya buat lihat widget. Tapi tinggal klik aja wallpaper desktop kalian di bagian mana saja. Hai guys, saya Fatra. Fitur selanjutnya yang menurut saya update paling bagus di macOS Sonoma yaitu pada bagian Safari. Karena sekarang di Safari udah ada fitur Profiles. Jadi simpelnya, fitur Profiles ini fitur buat bedain penggunaan Safari di Mac kalian. Misalnya buat teman-teman yang kerja sambil kuliah. Nah, kalian bisa bedain Safari-nya yang satu profile buat kuliah yang bisa kalian isi dengan tab grup email, kampus, bookmark, artikel-artikel dan sebagainya yang berhubungan dengan perkuliahan. Dan untuk profile yang buat kerjaan bisa kalian atur isinya, tab buat email kantor, dan website lain yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Bisa pisahin history, tab, grup, favorit, extension, dan sebagainya berdasarkan profil di Safari kalian. Menurut saya, ini adalah fitur yang paling bagus loh. Apalagi buat kalian yang sambil kerja, terus ada kerjaan sampingan. Nah, kalian gak perlu lagi takut tabnya kecampur dengan kerjaan lain karena bisa kalian atur dengan rapi lewat fitur profile di sini. Selain itu, ada fitur baru juga di aplikasi Safari yang merupakan salah satu fitur favorit saya di macOS Sonoma. Kali ini yaitu Web Apps. Dan fitur ini keren banget. Jadi, lewat fitur Web App ini, teman-teman bisa bikin website yang sering kalian kunjungin ada di dock Mac atau MacBook kalian. Jadi, seolah-olah data aplikasi tersendiri. Kalau kalian sering buka YouTube kalian, bisa taruh di dock Mac kalian dan pas kalian klik langsung buka youtube.com sesuai kalian save halaman websitenya. Dan saya tahu banyak dari kalian pasti pakai WhatsApp. Nah, sekarang kalian juga bisa buat web apps untuk WhatsApp. Jadi, pas kalian klik langsung buka WhatsApp. Tapi tentu saja, karena fitur web app ini aslinya adalah website, bukan aplikasi tersendiri. Jadi, kalian tetap gak ada fitur seperti notifikasi ketika ada chat masuk. Tapi, menurut saya, ini sangat membantu sih buat akses website yang sering kalian kunjungin. Kalian bisa buat untuk email atau sosial media, dan fitur web apps ini bisa untuk website apa saja yang kalian buka di Safari, dan memang rasanya kayak pakai aplikasi tersendiri sih. Jadi, bisa muncul di dock MacBook, bisa dipakai sambil Stage Manager, terus juga muncul di Mission Control, Spotlight, dan bahkan ada di Launchpad juga. Cara buat web ini juga gampang banget. Kalian tinggal buka aja website yang kalian mau jadiin web app, terus klik Add to Dock di menu bar, dan kalian tinggal kasih nama aja sesuai keinginan kalian. Nanti web app-nya akan langsung muncul di dock Mac kalian. Dan ada di Launchpad juga. Tampilan web app ini juga simple banget. Coba tampilan websitenya aja dan enggak ada toolbar seperti di Safari. Terus kalau kalian buka websitenya lagi di Safari seperti biasa, nanti kalian bakal disaranin buat buka websitenya dari website aja. Ini salah satu fitur yang pasti bakal saya pilih sih. Mungkin contohnya buat Netflix atau youtube.com, jadi nggak perlu lagi ke Safari ketik websitenya secara manual. Hai guys, saya Wildan. Selain itu saya juga notice satu hal ketika kalian mencoba macOS Sonoma, yaitu dengan menggunakan bersama dengan AirPods. Karena sekarang cepat banget buat connect ke MacBook, pas kalian pasang ke telinga, itu langsung secara instan ada bunyinya, udah terhubung. Selama ini memang udah termasuk cepat juga sih buat connect AirPods ke MacBook. Tapi menurut saya di macOS Sonoma ini cukup terasa bedanya. Dan termasuk ketika kalian pindah dari device Apple lain ke Mac itu, perpindahannya juga lebih cepat dan plus. Buat teman-teman yang pakai AirPods Pro generasi kedua, kalian juga bisa dapat fitur buat mute atau on mute ketika lagi telepon, tinggal klik aja sistem atau batang AirPods-nya. Well, kalau kalian bisa connect AirPods lebih cepat, selalu jadi update yang bagus dong. Next, ada mode game. Jujur saja, saya bukan orang yang sering main games di MacBook, tapi di macOS sama kali ini, Apple seperti kasih perhatian lebih dalam hal gaming.
Jadi lewat mode game ini, Mac atau MacBook, kalian akan memfokuskan penggunaan CPU dan GPU ke game yang kalian mainkan, supaya kalian bisa mendapatkan pengalaman game ini yang lebih smooth, lebih lancar, dan bisa mengurangi latensi juga kalau kalian sambil menggunakan AirPods atau wireless controller. Tentu saja, karena ini fitur di balik layar. Dan karena gue sendiri juga nggak banyak main games di MacBook, jadi saya nggak bisa kasih lihat seperti apa perbedaannya. Tapi buat kalian yang sering main game, fitur ini gue yakin akan sangat membantu. Oh ya, mode game ini hanya untuk Mac dan Apple Silicon aja. Jadi hanya untuk Mac atau MacBook dengan chip M series. Selalu di bagian video conference, sekarang juga ada tambahan fitur baru, yang ketika kalian share screen wajah, kalian akan tetap kelihatan dengan fitur presenter overlay seperti ini. Jadi background kalian akan dihapus dan tampilannya green screen kayak gini. Dan kalian juga bisa atur ukuran tampilan kalian mau seberapa besar. Cara pakai fitur ini juga gampang. Misalnya zoom, kalian tinggal klik share screen, terus pilih yang advance dan klik slide spiritual background. Nah, nanti teman-teman bisa pilih file PowerPoint atau Keynote kalian, dan nanti kalau sudah fitur presenter overlay ini akan langsung aktif. Terus di macOS Sonomnya juga ada tambahan fitur baru. Buat video konferensi yaitu video reaction. Jadi nanti kalian bisa kasih respon dengan animasi seperti ini, atau dengan angkat jempol kayak gini. Juga ada animasinya, dan saya kurang paham sih kenapa butuh animasi kayak gini. Selain itu, di macOS Sonoma juga ada fitur-fitur yang sama seperti di iPadOS dan iOS 17, seperti autofill buat file PDF berdasarkan kontak atau password. Terus tampilan image baru atau QWERTY keyboard yang lebih akurat buat bahasa Inggris dan sebagainya. So, itu dia fitur-fitur di macOS Sonoma yang menurut saya overall update yang bagus. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa sih yang jadi favorit kalian di macOS? Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka. Bye.